penjelasan singkat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rubrik Syarah Hadis. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Allah adalah Rabb yang Maha Pengampun bagi setiap hamba yang melakukan perbuatan dosa kemudian bertaubat kepadanya. Mengampuni segala bentuk perbuatan dosa dan sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, kecuali dosa kesyirikan. Ketika hamba tersebut bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam hadis qudsi, An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Ya ibn Adam, law balagta dhunubaka inana as-sama' thumma astaghfiruni ghafartu laka. Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma lakaytani la tushrik bi shay'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak akan peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi dunia, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih. Pendengar, hadis ini menyebutkan 3 hal untuk mendapatkan ampunan. Yang pertama, berdoa dengan disertai harapan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis tersebut, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa yang disertai harapan. Hal ini karena doa diperintahkan dan dijanjikan untuk dikabulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-60, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan bagimu. Pendengar, doa yang dikabulkan jika syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang yang menghalanginya. Ada kalanya pengabulan doa tertunda karena tidak sebagian syaratnya tidak ada atau ada penghalangnya. Di antara syarat terkabulnya doa ialah kehadiran hati dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikabulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang berdoa dengan lafaz ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Namun hendaklah ia serius dalam meminta karena Allah tidak bisa dipaksa oleh apapun. Jadi selagi seorang hamba mendesak dalam doa-doanya dan menginginkan doanya dikabulkan tanpa memutus harapan, maka kemungkinan pengampunan doanya semakin besar. Pendengar yang dirahmati Allah, di antara hal penting yang harus diminta seorang hamba kepada Rabb-Nya ialah memohon pengampunan terhadap dosa-dosanya atau hal lain yang berkaitan dengannya, seperti memohon agar selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kesimpulannya bahwa berdoa, memohon ampun disertai harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghasilkan ampunan.
Firman Allah dalam hadis qudsi ini, "Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni atas apa saja dosa darimu dan aku tidak peduli." Maksudnya, meskipun dosa-dosa dan kesalahan kita amat banyak, itu semua tidak terlalu besar bagi Allah, dan Allah tidak akan menganggapnya terlalu banyak, kendati dosa-dosa seorang hamba itu besar. Namun maaf dan ampunan Allah Azza wa Jalla lebih besar daripada dosa-dosa tersebut. Yang kedua, senantiasa beristighfar atau melazimkan istighfar. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tadi, "Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian kau minta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli." Istighfar ialah meminta maghfirah atau ampunan, sementara maghfirah adalah perlindungan dari pengaruh buruk dosa-dosa. Dan terkait dengan istighfar dalam Al-Quran terdapat banyak ayat, terkadang berbicara dengan nada atau dalam bentuk perintah, terkadang dalam bentuk pujian Allah bagi orang yang beristighfar, dan terkadang Allah menyebutkan bahwa Dia mengampuni orang yang beristighfar. Dan seringkali kata istighfar disebutkan beriringan dengan kata taubat. Ketika kedua kata ini beriringan, maka istighfar itu artinya permohonan ampun dengan lisan, sedangkan taubat artinya berhenti dari dosa-dosa dengan hati dan seluruh organ tubuh. Dan pendengar, para ulama menyebutkan beberapa syarat taubat seperti berhenti dari semua perbuatan dosa dan maksiat, menyesali perbuatan dosa yang dilakukan, dan berkemauan keras atau bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Istighfar adalah meninggalkan dosa-dosa yang telah dilakukan, sementara taubat adalah tidak terus-menerus dan tidak mengulangi perbuatan dosa pada waktu yang akan datang. Istighfar yang paling sempurna adalah istighfar yang disertai dengan sikap meninggalkan perbuatan dosa. Itulah taubatan nasuha. Jika ada orang berkata, "Aku memohon ampunan kepada Allah," namun hatinya tidak berkeinginan untuk berhenti dari dosa, maka ucapannya itu hanyalah doa semata atau murni seperti orang yang berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku." Doa tersebut baik dan ada harapan doanya dikabulkan. Orang yang mengatakan bahwa itu taubatnya para pembohong, maka yang dimaksud adalah taubatnya itu bukan taubat yang diyakini kebanyakan manusia, karena taubat seseorang tidak sah jika ia terus-menerus berbuat dosa. Dan untuk mendapatkan ampunan yang ketiga adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid merupakan faktor terbesar penyebab diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Bunyi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi tadi, "Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa hampir sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi pula." Hal ini karena tauhid merupakan faktor terbesar penyebab ampunan. Barang siapa tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bahkan menyekutukannya dengan sesuatu dari makhluk-makhluknya, maka tidak akan mendapatkan ampunannya. Dan barang siapa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh orang tersebut telah membawa aspek terbesar penyebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang datang dengan bertauhid, kemudian membawa kesalahan-kesalahan seberat bumi, ia ditemui Allah dengan ampunan seberat bumi pula. Namun ini sesuai dengan kehendak Allah. Jika ia berkehendak, ia mengampuninya. Jika ia berkehendak, ia menyiksanya karena dosa-dosanya, karena dia tidak kekal di neraka dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Namun ia tidak kekal di neraka dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi pendengar, barang siapa yang mengisi hatinya dengan tauhid, maka semua yang bertentangan dengannya akan tersingkir. Dan ketika itulah seluruh dosa dan kesalahan-kesalahannya akan sirna, meski sebanyak buih di lautan. Kesalahan-kesalahan tersebut bisa saja berubah menjadi kebaikan, karena tauhid adalah pelebur dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Jika salah satu biji sawi tauhid diletakkan di atas gunung dosa atau kesalahan, pastilah tauhid mengubah dosa dan kesalahan tersebut menjadi kebaikan. Inilah di antara keutamaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.